Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian Islamic Parenting, membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas anjuran kepada para orang tua untuk memberikan salam kepada anak-anak. Demikian juga mengajarkan adab-adab salam kepada mereka. Ya, karena hal ini akan menjadikan anak, dengan memberikan salam kepada anak, ini akan memberikan efek positif kepada anak, menjadikan mereka sebagai figur-figur yang percaya diri. Kenapa? Karena eksistensinya di tengah orang-orang yang lebih tua ini teranggap. Ya, jadi dia teranggap di hadapan orang-orang yang lebih tua. Bukan diacuhkan begitu saja, tidak. Tapi teranggap eksistensinya di tengah-tengah orang yang lebih tua. Demikian juga telah kita bahas bahwa hendaknya anak diajari adab bersin dan menguap. Ya, kalau dia bersin maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendengar dia memuji Allah Subhanahu wa taala hendaknya mendoakan yarhamukallah. Ya, mendoakan yarhamukallah ya bagi sang anak. Ya, dengan demikian eksistensi dia akan teranggap di tengah-tengah orang yang lebih tua. Ya, kalau dia bersin kemudian dia memuji Allah lalu didoakan oleh yang lainnya, ya, didoakan oleh orang yang lebih tua, maka akan muncul kepercayaan diri pada diri sang anak. Demikian juga yang terakhir, ya, hendaknya dia diajarkan ya bagaimana adab menguap. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan yang baru. Ini masih berkaitan dengan bagaimana membangkitkan atau menumbuhkan kepercayaan diri pada sang anak. Ya. Di antara perkara yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri pada sang anak, menunjukkan bahwa eksistensinya itu teranggap di tengah-tengah masyarakat atau teranggap di tengah-tengah orang-orang yang lebih tua, adalah isti'dzanus shighar inda akhdhi syai'in min huquqihim. Meminta izin kepada anak-anak, ya, kepada anak yang masih kecil ketika mengambil sesuatu dari hak mereka. Ya. Jadi ketika mereka memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu, maka hendaknya ya kita minta izin terlebih dahulu ketika ingin mengambil sesuatu dari mereka, apa yang menjadi milik mereka. Jangan kemudian kita anggap anak kecil saja, ngapain kita minta izin. Ya, misalnya dia punya uang, ya, dikasih hadiah oleh kakeknya atau neneknya. Nah, ketika itu dipegang, ya, disimpan misalnya di dompet milik dia, kemudian kita kan terkadang
mungkin karena uang kita belum ada atau kita perlu uang kecil, ya, ngambil uang anak kita, maka minta izin terlebih dahulu. Minta izin terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini punya mereka. Ya, jangan kemudian karena mereka anak kita, kita langsung ambil begitu saja tanpa meminta izin. Ya. Apa fungsinya kita meminta izin kepada anak kita untuk mengambil apa yang sebenarnya menjadi hak mereka? Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, fa fi hadza isyarun lil gulami bil ihtimami bihi min nahiyatin wa ta'limuhu al-adab al-islamiyata min nahiyatin ukhra. Maka ini dengan meminta izin, ya, permintaan izin kita kepada anak-anak ini menunjukkan perhatian atas eksistensi mereka. Dari satu sisi ini menunjukkan eksistensi mereka, demikian juga ta'limuhul adab al-islamiyah min nahiyatin ukhra. Dari sisi yang lain ini juga bentuk pengajaran kita, ya, kepada mereka, ya, terhadap adab-adab Islamiyah. Ya, ini termasuk bentuk pengajaran adab-adab yang Islami kepada anak-anak tersebut. Bahwa kalau ingin mengambil, ya, sesuatu yang bukan milik kita, hendaknya kita meminta izin. Jadi ada dua sisi, ya, dua keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita meminta izin kepada anak-anak kita, ya, saat kita mengambil hak mereka. Yang pertama adalah untuk menunjukkan, ya, bahwa mereka itu eksis, ya, menunjukkan bahwa mereka itu diperhatikan, dianggap. Kemudian yang kedua, mengajarkan adab Islami kepada mereka. Kalau suatu barang itu bukan milik kita, maka hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu. Ya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Ini kelebihan kitabnya Syekh Mustafa ini, ya. Setiap kali beliau menyebutkan sebuah faedah, beliau sebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Kita meminta izin kepada sang anak, ya, sebelum memberikan sesuatu atau mengambil sesuatu yang merupakan haknya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya bi syirabin. Sahal bin Sa'ad menceritakan bahwa suatu ketika Nabi diberikan minuman, fasyariba minhu, maka beliau alaihi salatu wasalam meminum minuman tersebut. Wa an yamini gulamun wa an yasarihi asyakh. Di sebelah kanan beliau ada seorang anak, dan di sebelah kiri beliau ada orang yang lebih tua. Asyakh di sini maksudnya orang dewasa. Faqala lil gulam, ya, maka Nabi mengatakan kepada yang muda, ya, dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh beliau di catatan kaki bahwa ketika itu Nabi SAW sedang berada di rumah Maimunah, istri beliau. Ya, kemudian yang pemuda atau gulam, anak yang ada di forum tersebut, itu yang dimaksud adalah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Adapun asyakh, orang yang sudah dewasa, itu adalah Khalid Ibnu Walid. Ya. Jadi ketika beliau masuk ke rumahnya Maimunah, ya, lantas datang Abdullah bin Abbas, lalu ada Khalid bin Walid. Abdullah bin Abbas itu di kanan beliau, Khalid bin Walid itu di kiri beliau. Nah, adabnya ketika ingin minum bergilir, maka digilir dari kanan baru ke kiri, mutar kanan kemudian ke kiri. Nah, ini di kanannya Nabi SAW, yang ada di situ adalah seorang gulam, seorang anak. Ini Abdullah bin Abbas. Orang dewasanya sebelah kiri. Ya. Maka sesuai dengan etika, yang kanan terlebih dahulu berhak untuk minum, baru yang kiri. Nah, maka Nabi SAW meminta izin terlebih dahulu kepada Abdullah bin Abbas. Ya, gimana kalau saya berikan minum ini ke kiri saya terlebih dahulu? Kenapa? Karena yang berhak untuk meminum itu terlebih dahulu adalah Abdullah bin Abbas. Maka Nabi tidak kemudian mengatakan, ini anak kecil sebelah kanan saya, ya, biarin yang gede dulu nih. Gak dianggap sama sekali. Padahal dia yang berhak untuk mendapatkan minum, karena dia berada di sebelah kanannya Nabi SAW. Kita bisa melihat ketinggian adab Rasul SAW walau itu kepada anak kecil. Ketika memang itu menjadi hak sang anak, ya, dan akan diambil, dia minta izin. Kalau diberi izin, maka akan diberikan kepada yang kirinya. Kalau tidak diberi izin, ya sudah, memang itu menjadi hak sang anak.
Masya Allah. Ya, alangkah mulianya Nabi kita Muhammad SAW sampai seorang anak yang masih kecil ya dihormati dan dihargai oleh beliau. Qala faqala lil gulam. Ya. Maka kemudian beliau pun mengatakan kepada anak kecil tadi, ini Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Ata'dzanu li an u'tiya haula. Apakah engkau memberikan izin kepadaku untuk memberikan minuman ini kepada mereka, ini kepada orang-orang yang sudah dewasa ini? Faqala gulam la wallahi. Ya. La uthiru binasibi ya minka ahada. Maka kemudian sang anak ini Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak, demi Allah, aku tidak akan mendahulukan siapapun untuk mendapatkan bagianku darimu. Ya. Aku tidak akan mendahulukan siapapun untuk mendapatkan bagian darimu. Karena minumnya, bekas minumnya Nabi SAW tentunya ini merupakan barokah. Maka dia menginginkan untuk mendapatkan keberkahan tersebut sebelum orang lain. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sang anak tidak mengizinkan beliau SAW untuk memberikan minuman tersebut? Ya. Fatallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan gelas tadi ke tangan sang anak. Ya, kenapa? Karena tidak diizinkan. Karena tidak diizinkan. Maka orang tua ya hendaknya mengerti adab yang demikian mulia yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, ketika memang anak itu tidak mengizinkan apa yang dia miliki untuk diambil, maka ya sudah. Ya, maka ya sudah. Ya. Cuma mungkin perlu kita ajarkan adab yang lain juga ya. Jadi karena misalnya keluarga memerlukan ya, keluarga membutuhkan misalnya ada kasus ya, mungkin pengalaman pribadi saya ya, ketika kita nggak punya uang ya, nggak punya uang yang pas untuk membayar sesuatu, padahal sangat dibutuhkan cepat ya. Misalnya ada orang yang jualan apa sesuatu gitu, dia nggak punya kembalian, mau nggak mau kita harus cari uang kecil ya, ada di dompet anak kita ya, maka kita beri pengertian kepada sang anak, ini dipinjam saja, pinjam nanti dikembalikan ya, kita pinjam ini nanti dikembalikan, bukan berarti kita ambil, tapi kita pinjam nanti kita kembalikan. Ya, diberikan pengertian kepada sang anak untuk berta'awun, saling tolong menolong. Ya, kita satu keluarga di rumah ini harus saling pengertian. Ya, sehingga kalau anak diambil, dipinjam misalnya uang yang dia miliki, jadi tidak kemudian protes, tidak kemudian marah atau menangis, karena sudah diberi pengertian oleh orang tuanya. Nanti kita kembalikan. Ya. Dengan catatan asal dikembalikan ya. Jangan kemudian diambil ya, misalnya dia berprestasi kemudian simbahnya, kakeknya seneng sama cucunya kasih hadiah, Pak Leknya seneng kasih hadiah, Pak Wonya, Pak Ciknya suka kasih hadiah, kemudian diambil oleh orang tua. Enggak, jangan. Itu menjadi hak anak. Kemudian kata beliau ya, masih kita membahas tentang bagaimana menunjukkan eksistensi anak. Ya. Wa idza ukhidat minal abna'i syai'an, atau wa idza akhadta minal abna'i syai'an yadhunnuna annahu min huquqihim wa laysa huwa min haqqihim fabayyin lahum sabab dzalik. Kata beliau hafizahullahu taala, apabila engkau sebagai orang tua ya mengambil sesuatu dari anakmu di mana mereka mengira bahwa itu adalah hak mereka, padahal itu bukan merupakan hak mereka. Ya. Fabayyin lahum sababa dzalik, maka jelaskan sebabnya. Ya, jelaskan kepada mereka bahwa itu bukan merupakan bagian atau hak mereka. Seperti Nabi SAW ketika Al-Hasan cucu beliau makan sebutir kurma, padahal kurma ini adalah kurma sodakoh. Ya, anak kecil mengira ya nggak apa-apa sebutir kurma ya, cuma sebutir kurma saja. Padahal ini kurma sodakoh dan keluarga Nabi SAW tidak diperbolehkan makan sodakoh. Maka diambil kurma tersebut oleh Nabi SAW, lalu beliau jelaskan, nah ini kurma sodakoh, keluarga kita tidak boleh untuk memakan ya kurma sodakoh.
Jadi dijelaskan, bukan hanya langsung ambil saja. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Padahal dia merasa itu haknya. Sebagai contoh misalnya ketika ada tamu, ya, sang ibu misalnya mengambil atau menyisihkan karena sang suami mengatakan kepada sang istri, ya, mah nanti ba'da maghrib mau datang si fulan, tolong disisakan kuehnya untuk tamu, ya, sebagai hidangan untuk tamu. Maka disisakan. Nah, anak nggak tahu misalnya, dia biasa misalnya buka lemari atau buka kulkas, ngambil kue. Nah, ketika dia ingin mengambil kue tersebut, ibunya bilang jangan. Nah, ini jangan berhenti sampai di situ. Tapi jelaskan, jangan nak, itu untuk tamu, ya, nanti Abi akan kedatangan tamu. Ya. Jadi disampaikan kepada mereka apa alasannya. Jangan hanya sekedar melarang. Nah, kita tidak mencerdaskan anak-anak kita kalau sekedar melarang saja tanpa menjelaskan apa alasannya. Ya, dia merasa ini haknya, boleh-boleh saja kan kue, ya, kita makan bersama. Tapi sudah untuk tamu, ya, dia nggak tahu kalau itu untuk tamu, maka dijelaskan. Nah, maka kita jelaskan kepada sang anak, nah ini sudah ibu sisihkan, ini sudah umi sisihkan untuk tamu. Ya. Fabayyin lahum sababa dzalik. Maka jelaskanlah alasannya mengapa dia tidak boleh mengambil apa yang seolah-olah menjadi haknya tersebut. Untuk apa? Jabron li khawatirihim, untuk memulihkan hati mereka, wa tadyiban li nufusihim, dan membuat hati mereka itu legowo, lega. Oh, ternyata ini sebabnya saya dilarang. Ya. Kalau hanya dilarang saja, mungkin dia kenapa ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak tahu alasannya apa. Tapi kalau dijelaskan oleh orang tuanya, maka mereka bisa mengerti. Dan ini bagus sekali ya, apa yang disebutkan oleh beliau ini. Kita membuat anak-anak kita tuh dewasa. Ya, adanya larangan ya dari orang tua itu ada alasannya. Ada alasannya. Maka kemudian beliau berikan beberapa kisah ya yang menunjukkan bahwa hendaknya seseorang itu menjelaskan kepada sang anak apa yang menyebabkan hak mereka seolah-olah diambil. Ya. Faha huwa Ubay bin Ka'ab ya yajzubu syaban min as-safi fi shalah. Maka ini terdapat sebuah kisah ya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika itu beliau menarik seorang pemuda dari shaf salat. Jadi Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat yang dikenal sebagai Ahlul Quran. Ketika itu dia ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk posisinya berada di belakang Nabi ketika Nabi menjadi imam. Jadi Ubay bin Ka'ab ditugaskan untuk berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Maka ketika ada seorang pemuda yang mengambil posisi tersebut, ya dia menarik sang pemuda minas shaf fi shalah. Walamma salima syabu minas salati yaltafitu ila Ubay mughdaban fayubayyin lahu Ubay sababa dzalik. Maka kemudian setelah selesai sholat, langsunglah sang pemuda ini ya menemui Ubay bin Ka'ab, kemudian murka, marah dia kepada Ubay. Kenapa saya kok ditarik dari posisi saya? Kenapa kamu kok tiba-tiba menggantikan posisi saya di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fayubayyin lahu Ubay sababa dzalik. Maka Ubay pun segera memberikan penjelasan apa yang menjadi latar belakang dia menarik sang pemuda. Wa annahu ahada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim an yakunu khalfahu fi sholati wa ha huwal hadits bidzalik. Ya, bahwa beliau radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berada di belakang beliau ketika sholat. Maka ini hadisnya secara lengkap kata beliau. Ini ceritanya secara lengkap. Akhrajan Nasa'i min tariqi Qais ibn Abbad qala baina ana fil masjid fi shafil muqaddam fa jadabani rajulun min khalfi jabzatan. Ya. Kata Qais ibn Abbad, beliau mengatakan ketika aku berada dalam masjid ya, dan aku berada di shaf terdepan, tiba-tiba ada seseorang yang menarikku ke belakang. Ya, menarikku ke belakang. Fanahani wa qama maqami, kemudian dia menyingkirkanku dan menempati posisiku. Fa wallahi ma aqaltu sholati, maka kemudian sang pemuda mengatakan, ma aqaltu sholati, aku tidak lagi khusyuk dalam sholatku. Ya. Bagaimana perasaan kita kalau kita sedang sholat?
Tiba-tiba ada orang yang menarik kita ke belakang, tarik ke belakang, kemudian dia ngambil posisi kita. Ya, tentu kita sepanjang salat berpikir, apa salah saya? Kok saya ditarik ke belakang seperti ini? Maka ini terjadi pada Qais bin Abbad radhiyallahu taala anhu, ditarik dia oleh Ubay bin Ka'ab. Falamman sarafa fa idza huwa Ubay ibnu Ka'ab. Ya. Ternyata yang menarik adalah Ubay bin Ka'ab. Faqala ya fata la yasu'uka Allah. Kemudian Ubay mengatakan kepada pemuda tersebut, ini kepada Qais bin Abbad, ya, wahai pemuda, ya, semoga Allah menjagamu dari prasangka yang buruk. Inna hadza ahdun min Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina an nadhiyahu. Apa yang aku lakukan ini merupakan tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar aku berada di belakang beliau. Ya. Jadi dijelaskan, jangan kemudian semena-mena langsung diambil begitu saja. Maka ini akan menimbulkan perasaan terluka pada diri sang anak. Tapi coba lihat, Masya Allah ya, para sahabat yang ditarbiyah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menjelaskan kepada sang anak, ya, bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Ini tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau senantiasa berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hadza Abu Musa Asy'ari. Kemudian dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa hendaknya orang tua menjelaskan kepada sang anak apa yang menjadi sebab diambil haknya. Ya. Hadza Abu Musa Al-Asy'ari yatruku tashmital atish lamma taraka hamdallahi wa yubayyinu sababa tarki tashmit wa huwa anna alladhi atasa lam yahmadillah. Abu Musa Al-Asy'ari, beliau tidak mendoakan orang yang bersin. Ya. Namun kemudian beliau beliau tidak mendoakan orang yang bersin yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya, sudah berlalu penjelasannya di pertemuan yang terakhir bahwa kita itu mendoakan seseorang yarhamukallah kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah maka tidak kita doakan. Nah, ini Abu Musa Al-Asy'ari mendengar ada orang yang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka Abu Musa Al-Asy'ari tidak mendoakan yarhamukallah kepada orang tersebut. Wa yubayyinu sababa tarki tashmit huwa anna alladhi atasa lam yahmadillah. Maka kemudian Abu Musa Al-Asy'ari yang menjelaskan kepada orang tersebut bahwa dia tidak mendoakan, ya, orang yang bersin tadi karena orang tadi tidak mengucapkan alhamdulillah. Waqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu." Apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian dia memuji Allah, ya, dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fashammitu, maka barulah kalian doakan. Fa illam yahmadillah fala tushammitu. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan kalian doakan. Ya, Masya Allah. Jadi dijelaskan kenapa saya tidak mendoakan kamu. Ya, agar apa? Karena engkau sendiri tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya, dijelaskan alasannya mengapa dia tidak mendapatkan hak untuk didoakan yarhamukallah. Kasus lain lagi, ya, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam makan, ada sebagian orang yang ditahan tangannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh makan. Padahal hak dia untuk makan, tapi ditahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya. Maka ini kalau nggak dijelaskan akan menyebabkan pertanyaan, kenapa kok saya ditahan? Kenapa saya nggak boleh makan? Ternyata ada alasannya. Mari kita simak penjelasan dari beliau. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi yadil gulam, ya, wal jariyah minat ta'am. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil atau menahan tangan, ya, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari mengambil makanan. Jadi beliau pegang tangannya. Wa yubayyinu sababa rafi aydihima minat ta'am. Beliau tidak hanya menahan saja, tapi beliau menjelaskan apa yang menjadi sebab, ya, dipegangnya kedua tangan anak tersebut dari makanan. Apa sebabnya? Wa anna yada syaitan kanat ma'ayadihima lamma akala bila tasmiyah.
Sebabnya tangan syaitan itu bersama-sama dengan tangan mereka berdua mengambil makanan karena mereka makan tanpa mengucapkan basmalah, tanpa tasmiyah. Ya, jadi dijelaskan oleh Nabi. Lengkapnya, akhraja Muslimun fi sahihihi min hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada aydiyana." Dahulu kami, ya, apabila dihadirkan di hadapan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, makanan, maka kami tidaklah meletakkan tangan kami di makanan tersebut hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memulainya. Ini juga suatu adab kalau kita berada di majelis majelis makan, maka tunggu orang yang terhormat terlebih dahulu, orang yang dihormati terlebih dahulu. Ya, entah itu orang yang paling tua atau orang yang berilmu, ya. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, mereka yang mulai makan. Kalau mereka mulai makan, kita baru mulai makan. Atau kalau mereka belum mulai makan, mereka mempersilahkan untuk makan, maka kita makan. Nah, ini termasuk adab. Para sahabat dahulu tidaklah memulai makan, melainkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya. Ya, ini suatu adab yang hendaknya kita perhatikan. Ya. Kalau ada di majelis itu ada orang yang memiliki keutamaan, ahlul ilm, ya, seorang syekh, ya, atau orang yang lebih tua, maka persilahkan dia dulu untuk memulai. Baru kemudian kita mengikuti. Ya, atau kalau dia tidak memulai, setidaknya dia mempersilahkan. Kalian duluan saja, nggak apa-apa. Saya masih ada suatu pekerjaan atau satu hal yang ingin dibicarakan, misalnya. Maka silakan kita memulai. Tapi kalau misalnya kita kurang adab, ya, ada orang yang lebih tua, ada orang yang harusnya kita hormati, kemudian kita mulai makan. Tunggu, sabar, ya. Maka ini yang dilakukan oleh para sahabat, mereka menunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai, ya, makan, baru mereka ikut makan. Baik. Kemudian kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, fayada'u yadah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya, wa inna hadarna ma'ah marratan to'aman. Maka dan kami ketika itu kami hadir bersama beliau, ya, di suatu saat datanglah makanan, faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Maka tiba-tiba datang seorang anak wanita seakan-akan dia didorong. Artinya datang dengan cepat, ya, tiba-tiba datang dia. Fa dhahabat litado'a yadaha fit ta'am. Maka kemudian dia pun meletakkan tangannya di makanan tersebut. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Mengambil tangan anak perempuan tersebut. Tsumma jaa'a Arabiyyun ka'annama yudfa. Lalu datanglah seorang Arab Badui, seakan-akan dia didorong. Dia datang dengan begitu cepat. Fa akhadha biyadihi. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, inna syaitana yastahillu ta'ama an la yudhkaru smullahi alaih. Sesungguhnya syaitan itu, ya, akan memakan makanan kalian yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Jadi kedua anak ini, ya, ketika dia mengambil makanan, tidak menyebut bismillah. Tidak mengatakan bismillah. Yang akan menyebabkan apa? Menyebabkan syaitan menguasai makanan tadi. Syaitan akan mengambil makanan tadi dan memakannya. Nabi nggak ingin seperti itu. Maka beliau alaihi salatu wassalam mencegah tangan tadi. Sebelum baca bismillah, jangan sentuh makanan ini. Ya. Qala wa innahu ja'a bihadhihi jariyah. Ya. Liyastahilla biha. Maka datanglah syaitan, ya, melalui anak perempuan ini untuk apa? Untuk mengambil makanan tersebut. Fa akhadtu biyadiha, maka aku ambil tangannya. Sebelum dia menyentuh makanan tanpa mengucapkan basmalah, aku ambil terlebih dahulu tangannya. Aku tahan tangannya. Wa jaa'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi. Demikian juga dia datang bersama orang Arab Badui ini untuk memakan makanan tadi. Fa akhadtu biyadihi, maka aku pun menahan tangannya. Ya, ini sebabnya. Ya. Nabi tidak mengatakan kalian tidak berhak untuk makan ini. Itu hak kalian. Ini makan bareng-bareng, makan bersama. Tapi apa yang diingkari oleh Nabi SAW? Dia tidak mengucapkan basmalah ketika makan.
langsung ambil saja makanan tersebut. Maka ditahan tangannya oleh Nabi SAW. Baca bismillah dulu. Ya, kenapa? Karena syaitan akan memakan makanan yang tidak disebutkan bismillah padanya. Masya Allah ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu, para aba wal ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melarang seorang anak, jelaskan sebabnya mengapa. Kalau kita ingin menahan suatu haknya, maka jelaskan apa sebabnya. Ya. Misalnya, kita ambil contoh dalam keseharian kita, ya, dalam interaksi kita bersama anak-anak. Ya, anak-anak melihat HP misalnya. Ketika kita mengambil HP itu dari anak-anak, jelaskan mengapa HP ini diambil. Ya, kita jelaskan kenapa diambil. Kamu sudah terlalu lama main HP, nanti matamu rusak. Atau Bapak dan Ibu khawatir kamu kecanduan, nanti tidak bisa lepas dengan HP. Atau Bapak dan Ibu khawatir kamu nanti tersibukkan dengan HP, lupa dengan hafalan Qur'anmu. Ya, Bapak Ibu ambil HP ini karena kamu sudah mulai malas untuk membaca, sibuk dengan HP. Jelaskan kepada sang anak. Ya, jangan asal ambil saja. Pokoknya Bapak bilang enggak. Kan sering orang tua seperti itu tanpa memberikan alasan yang jelas kepada sang anak. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang diberikan oleh Nabi SAW itu bukan pendidikan yang otoriter sama sekali. Ya, apa yang dikatakan oleh bapaknya, ya sudah seperti itu. Enggak. Kita bangun nalar sang anak. Tidaklah kita melarang anak, melainkan dari sesuatu yang berbahaya atau memudaratkan dirinya. Tidaklah kita menahan dia dari sesuatu, melainkan perkara tersebut bukan menjadi haknya. Ya, jadi anak itu dibangun nalarnya. Jangan kemudian seorang ayah atau seorang ibu otoriter. Papa bilang tidak, ya tidak. Mama bilang tidak, ya tidak. Ya, tapi dijelaskan. Kenapa Abi melarangmu seperti ini? Kenapa Umi melarangmu seperti ini? Masya Allah ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika dia melarang tangan kedua atau menahan kedua tangan anak kecil dan seorang Arabi tadi. Beliau alaihissalam menjelaskan kenapa tidak diperbolehkan makan. Karena apa? Karena syaitan mengiringi mereka. Karena mereka tidak mengucapkan bismillah. Karena mereka tidak mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah ya, bukan basmalah ya. Mengucapkan bismillah. Ya, kalau bismillah ya bismillah, kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya orang tua menjelaskan kepada sang anak. Demikian juga kasusnya Hasan dan Husain tadi yang sudah kita singgung. Ya, walamma akhrajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamrata min fai Hasan bayyana lahu al-illata min dzalik. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengeluarkan kurma dari mulutnya Al-Hasan, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Al-Hasan apa yang menjadi sebab perbuatan beliau. Awas sebabnya, wa anna ala Muhammadin la ya'kuluna shadaqah. Karena sesungguhnya keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memakan sedekah. Ya, dijelaskan kepada Al-Hasan, jangan makan ini. Kenapa? Karena ini adalah sedekah. Ya, karena ini adalah sedekah. Jangan kau makan. Lengkapnya kata beliau, fa fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha Al-Hasan ibn Ali tamratan min tamri sadaqah. Kata Abu Hurairah, suatu ketika Al-Hasan ibn Ali pernah mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah. Faja'alahu fi. Kemudian dia pun meletakkan di dalam mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, kih, irmi biha, ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Anna la na'kulu sadaqah. Kih, ya. Artinya ini buang. Ya, lemparkan kurma tadi. Tidakkah engkau mengetahui bahwa kita, ini keluarganya Rasulullah SAW, tidak boleh makan sedekah. Jadi Ahlul Bait, keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh makan sedekah. Lihat, Nabi tidak hanya nyuruh buang, tidak. Tapi dijelaskan, kenapa kok dibuang? Karena kita ya ada kekhususan. Ada satu hal yang istimewa dari keluarga kita. Keluarga kita ini tidak boleh makan sedekah. Ya, lafdhu Muslim. Ini merupakan lafadznya Al-Imam Muslim. Adapun walafdzul Bukhari, adapun lafadznya Imam Bukhari lebih lengkap lagi. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ta bithimari inda siramin nakhil.
Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ya buah-buahan, maksudnya adalah buah kurma, ketika sedang panen. Fayaji'u hadhihi bitamra wa hadhihi bitamra. Maka datanglah kelompok orang membawa kurma, lalu datang lagi orang lain membawa kurma. Ya. Hatta yasira indahu quman min tamrin. Sampai kemudian ya, datang atau apa? Sampai kemudian bertumpuklah kurma tersebut. Quman min tamrin. Artinya menjadi tumpukan kurma. Faja'al al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma ya yal'abani bidzalika tamr. Maka kemudian Al-Hasan dan Husain pun bermain-main dengan tumpukan kurma tersebut. Fa akhadha ahaduhuma tamratan faja'alahu fi. Bagaimana main-mainnya? Ngambil salah seorang di antara mereka kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Fa nadhara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhrajaha min fi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh Al-Hasan, beliau pun mengeluarkan kurma tersebut dari mulut Al-Hasan. Qala, kemudian mengatakan, ama alimta anna ala Muhammadin la ya'kuluna sadaqah. Tidakkah engkau mengetahui bahwa keluarganya Muhammad alaihi salatu wassalam tidaklah memakan sedekah? Ya. Jadi dijelaskan apa alasannya, kenapa ini dilarang. Ya. Apalagi kalau perkara yang dilarang itu ya sang anak sampai punya pemikiran, oh ini hak saya. Ya, harus kita jelaskan. Jangan sampai dia merasa bahwa keberadaannya ini tidak dianggap sama sekali. Tapi kalau kita jelaskan alasannya, dia jadi tahu, ya, jadi paham, ya, eksistensinya itu teranggap. Ya, ketika kita menjelaskan itu berarti apa? Kita tidak dikesampingkan, tapi dianggap. Qala wa Ibrahim al-Khalil lamma hamma bidzabhi waladihi Ismail bayyana lahu sababa dzalik. Demikian juga dalam kisah penyembelihannya Nabi Ismail. Kisah penyembelihannya Ismail oleh bapak beliau Ibrahim. Wa Ibrahim al-Khalil lamma hamma bidzabhi waladihi Ismail. Ketika beliau ingin untuk menyembelih anaknya Ismail, bayyana lahu sababa dzalik. Maka beliau pun menjelaskan tentang apa yang menjadi alasannya. Ya, ini enggak sembarangan ya. Hak yang paling penting, ya, ini kehidupan ingin diambil oleh bapaknya, maka dia jelaskan. Ya. Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuk. Ya, fanzur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka coba kemukakan apa yang menjadi pandanganmu. Masya Allah ya. Bukan hanya menjelaskan saja, tapi meminta pendapat dari anaknya. Ya. Jadi jangan seorang anak itu diambil haknya atau diambil sesuatu yang dia kira itu menjadi haknya tanpa adanya alasan. Ya. Kemudian ya kata beliau fabayyana lahu, ya dalam teksnya kurang banyak, fabayyana lahu al-illata ya minal iqdami ala dzabhi. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan apa yang menjadi sebab ya beliau ingin menyembelih anaknya. Wa annahu wahyullahi ilaihi bidzalik. Ya, bahwa yang menjadi sebabnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Ya. Jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu, para ayah dan bunda, ya, kita berusaha untuk menjelaskan kepada anak kita kalau kita ingin mengambil sesuatu yang seolah-olah itu merupakan hak, ya, yang merupakan hak anak kita, maka hendaknya kita jelaskan. Masya Allah ya, dapat faedah yang Masya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, masih berkaitan dengan membangkitkan percaya diri dan menunjukkan eksistensi anak-anak kita. Istisyaratul abna'i fi ma yafhamunah. Mengajak anak berdiskusi, bermusyawarah dalam perkara-perkara yang dia pahami. Ya. Jadi kadang anak-anak kita memiliki kelebihan dari orang tuanya, dia memiliki kecerdasan. Maka jangan kemudian ini dianggap enteng
atau dianggap sepele. Harus kita apresiasi apa yang ada pada diri sang anak. Dalam mukadimah pembahasan ini beliau mengatakan, yakni Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, qad yafhamul waladu fi ba'dil ahyan minal umur ma la yafhamhu abuh. Terkadang seorang anak dalam sebagian kondisi ya lebih memahami suatu perkara ketimbang bapaknya. Ya. Jadi dia lebih paham tentang suatu perkara daripada bapaknya. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah? Ya. Fa'alal walidi an yastashira al-walada fi ma yafhamuhu al-walad. Maka hendaknya seorang ayah mengajak anaknya tersebut bermusyawarah dalam perkara-perkara yang dipahami oleh sang anak, wa fi ma yutqinuh, ya, dan juga dalam perkara-perkara yang dia kuasai. Ya, sang anak lebih menguasai perkara ini misalnya, maka jangan kemudian disepelekan. Wala yujahilul walada wala yabkhasuhu haqqahu. Maka hendaknya dia tidak membodoh-bodohkan sang anak. Kamu anak bodoh aja mau ikut-ikutan misalnya. Ya. Demikian juga jangan merendahkan kedudukannya. Kalau dia memang memiliki kemampuan maka hendaknya kita akui kemampuannya. Kalau dia memiliki pengetahuan maka hendaknya kita apresiasi pengetahuannya. Ya. Kemudian kata beliau, qala wa 'alal ibni ay yuqaddama ra'yahu fi thawbin minal adabi wa qamisin minal waqar. Dan sebaliknya seorang anak ketika dia mengemukakan idenya, hendaknya dia kemukakan dengan penuh adab dan sopan santun di hadapan kedua orang tuanya. Jadi ada timbal balik. Orang tua menghargai sang anak, menghargai ide sang anak, menghargai kemampuan sang anak. Demikian juga sang anak sebaliknya apa? Menyampaikan idenya tersebut dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun. Lalu beliau bawakan beberapa contoh bagaimana diakomodirnya pendapat sang anak. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Daud serta Sulaiman idh yahkumani fil harth, ketika mereka berdua memberikan keputusan terhadap ladang pertanian. If nafashat fihi ghanamul qaum, ketika ladang pertanian tersebut dirusak oleh kambing suatu kaum. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan ketika itu kami menyaksikan ya apa yang menjadi keputusan mereka. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma, dan kami berikan pemahaman kepada Sulaiman dan mereka berdua, yakni Daud dan bapaknya Daud dan putranya Sulaiman, kedua-duanya kami berikan hukman wa ilman, ya, kemampuan untuk memberikan untuk menetapkan hukum, dan juga kami berikan ilmu. Dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan riwayat ya dalam tafsir ayat ini bahwa di masa Daud dan Sulaiman terdapat sebuah kasus. Dan Daud dan Sulaiman ini kan hakim bagi kaumnya. Ya, Daud itu raja. Nah, ketika itu ada seorang pemilik kambing, ya, kambingnya itu merusak ladang pertanian seorang petani. Maka kemudian dibawa permasalahan ini ke hadapan Daud alaihissalam. Lalu Daud alaihissalam memutuskan bahwa untuk mengganti kerusakan tersebut, kambing-kambingnya sang pengembala diberikan kepada sang petani. Maka kemudian kedua orang ini pun keluar, lalu dia bertemu dengan Sulaiman. Ya, bertemu dengan Sulaiman. Maka Sulaiman mengatakan, kalau saya yang diberikan kewenangan untuk menjadi hakim, maka saya akan memberi keputusan yang berbeda. Sampailah ucapan Sulaiman ini kepada Daud. Maka kemudian dipanggil Sulaiman, diulang kembali pengadilannya. Ya, diulang kembali pengadilannya, lalu Sulaiman memutuskan bahwa tidak perlu diberikan kambing-kambing tersebut kepada pemilik
lahan pertanian. Tapi cukup bagi dia untuk mengembalikan, yang merawat. Dia berkewajiban. Si pemilik kambing berkewajiban untuk merawat kebun-kebun yang dirusak oleh kambing tadi. Nah, selama proses perawatan tersebut, maka kambing-kambing tadi ya diberikan atau dipinjamkan kepada si pemilik lahan. Silakan diambil faedah, diambil manfaat dari kambing-kambing tersebut. Nah, setelah ladang pertaniannya kembali normal, kemudian kembali menghasilkan buah, maka dikembalikanlah kambing-kambing tadi kepada si pemilik kambing. Fafahamnaha Sulaiman. Maka kami telah menganugerahkan pemahaman kepada Sulaiman. Ya. Jadi kalau memang itu suatu keputusan yang baik, ya, suatu pemikiran yang baik, maka hendaknya harus diakomodir. Ya. Diajak bermusyawarah. Coba, wahai Sulaiman, apa yang menjadi pemahamanmu terhadap atau bagaimana pendapatmu terhadap kasus ini? Qala wa fi sahih. Demikian juga dalam as-sahih. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini juga sama, kasusnya Sulaiman dan Daud. Ya, figurnya sama tapi kasusnya berbeda. Bukan antara pemilik lahan pertanian dengan pemilik kambing, beda lagi. Kasus yang kedua, ini antara dua orang ibu. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Dahulu ada dua orang wanita yang memiliki anak, masing-masing memiliki anak. Ja'a dhi'bu fadhahaba bibni ihdahuma. Maka kemudian datanglah seekor serigala, kemudian mengambil salah satu dari putra mereka berdua. Faqalat li sahibatiha innama dhahaba bi ibnik. Lalu salah seorang dari wanita itu mengatakan, sesungguhnya yang dibawa lari oleh serigala itu adalah putramu. Wa qalatil ukhra innama dhahaba bi ibnik. Kemudian yang satu lagi mengatakan, tidak. Ya, yang diambil oleh serigala itu adalah putramu. Fatahakamata ila Daud alaihi salam. Maka kedua wanita ini pun ya mengajukan kasus ini ke hadapan Daud alaihi salam. Ya. Faqada bihi lil kubra. Maka kemudian Daud pun memutuskan bahwa anak ini adalah milik wanita yang lebih tua. Ya. Apa maksudnya? Kenapa Nabi Daud alaihissalam mengatakan bahwa ini adalah anak yang lebih tua? Ya, karena kalau orang itu sudah tua, kemungkinannya untuk punya anak semakin kecil. Adapun yang masih muda, barakallahu fikum, kemungkinannya untuk punya anak ini lebih besar. Sehingga Daud memutuskan, ya udah ini anak untuk yang lebih tua. Adapun yang lebih muda, ya nanti mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi dia untuk mendapatkan anak lagi. Fakharajata ala Sulaiman ibni Daud. Ya, maka kemudian kedua wanita ini keluar menemui Sulaiman bin Daud, ya, alaihi wassalam. Semoga Allah memberikan keselamatan, ini salam bagi mereka berdua, jadi kepada Sulaiman dan Daud. Fa'akhbaratahu, maka kemudian kemudian kedua wanita ini pun mengkhabarkan apa yang baru saja terjadi kepada Sulaiman. Maka apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Faqala tuni bisikin asyukkuhu bainahuma. Maka setelah mendengar cerita tersebut, Sulaiman mengatakan, ambil untukku sepotong pisau. Ya, sebilah pisau. Biar aku belah dua bayi ini untuk mereka. Ya. Faqalatis sugra la taf'al yarhamukallah. Ya. Maka kemudian yang muda mengatakan, jangan lakukan hal ini. Semoga Allah merahmatimu. Ya, huwa ibnaha. Biarkan ini anak-anaknya si wanita tua. Ini adalah anaknya si wanita tua, kata dia. Ya, faqadha bihi lis-sughra. Maka kemudian anak itu diberikan kepada yang lebih muda. Ya, kenapa Sulaiman memberikan ini kepada yang lebih muda? Karena seorang ibu tidak akan tega untuk melihat anaknya dibelah dua. Maka Sulaiman menanti respon dari kedua wanita ini. Ternyata wanita yang lebih muda langsung merespon. La taf'al, jangan lakukan. Ya, semoga Allah merahmatimu. Ya udah ambil saja ini untuk yang
yang tua. Lebih baik diambil oleh yang tua. Adapun yang tua mengatakan, ya biarkan saja, dibelah saja. Kenapa? Ya saya nggak dapat anak, dia pun tidak dapat anak. Ya beres masalah. Karena itu bukan anak dia. Tega dia untuk membiarkan dibelah oleh Sulaiman alaihissalam. Ya, faqada bihi lisughra, maka kemudian Sulaiman memberikan anak tersebut bagi wanita yang lebih muda. Ya, Masya Allah. Nah, di sini kita bisa melihat dari dua kisah ini, yang sesungguhnya kisahnya Daud dan Sulaiman, ya, betapa ketika seorang anak ini memiliki pemikiran-pemikiran, maka ya hendaknya sang ayah mengajaknya bermusyawarah, mengajaknya berdiskusi. Baik. Demikian juga bentuk pengakuan terhadap eksistensi anak adalah membiarkan dia untuk menjadi imam ketika sholat. Ya, jadi diperbolehkan seorang anak itu untuk menjadi imam. Selama sholatnya bagus, bacaannya bagus, tidak mengapa dia menjadi imam. Ya, di sebagian masjid anak-anak disingkirkan, padahal dia sudah bisa sholat dengan tertib, dengan penuh adab. Ketika dia datang lebih awal, ya, di saf terdepan, dia ngambil tempat di saf terdepan, ya. Tiba-tiba datang orang-orang yang lebih tua, datang belakangan, anak-anak disuruh belakang. Ya. Saya dulu waktu masih kecil sering digituin ya waktu di surau. Ya kita udah datang sebelum adzan maghrib itu sudah jejer di saf yang terdepan, saya sama teman-teman. Tiba-tiba ada satu orang pakcik itu datang ke masjid, kemudian anak kecil belakang. Ya rasanya sakit ya, karena kita lebih duluan. Dan kita pun bukannya nakal, ya kita nggak nakal, kita sholatnya tertib. Tapi disuruh ke belakang ya. Maka ini saya kira suatu hal yang kurang tepat. Kalau seorang anak itu sudah bisa sholat dengan tertib, ya maka tidak mengapa. Dia ikut sholat bersama orang tua, bahkan mengambil posisi di depan. Tidak menjadi masalah. Kalau orang tua ingin soft di depan, datang lebih awal daripada anak-anak ya. Datang lebih awal daripada anak-anak. Wallahu taala alam ya. Hendaknya orang tua di masjid ini bijak ya. Kalau Anda ingin kalau anak-anak itu memang sudah bisa sholat dengan tertib, maka hendaknya dia berikan kesempatan bagi anak-anak untuk sholat, walaupun itu di saf terdepan. Nah ini di masa Nabi SAW bahkan dijadikan imam. Kata beliau, imamatu sibyan lis-shalah, membiarkan seorang anak untuk menjadi imam ketika sholat. Juga apresiasi, kalau dia sudah punya kemampuan silahkan saja. Qala wa hadhihi aidan min suwari tashji' madamu hafadhatan li kitabillahi azza wa jal. Maka ini juga merupakan bentuk motivasi, keberanian. Ya, selama sang anak memang dia menghafalkan kitabullah, dia punya hafalan kitabullah. Ya, pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Nanti kita akan baca hadisnya. Ya, ada anak kecil, dia ternyata yang paling banyak hafalan di tengah-tengah kaumnya, maka dijadikan imam. Qala akhrajal Bukhari min hadithi Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, qala kunna bima'in, ya, mamarran nas. Dahulu kami tinggal di sebuah telaga, oase. Ya, jadi beliau tinggal di sekitar sebuah oase. Mamarran nas, yang merupakan tempat berlalunya manusia. Wa kana yamurru bina rukbana, ya, yamurru bina ar-rukbanu. Dan dahulu sering melewati kampung kami para orang-orang yang berkendara. Orang-orang yang menunggang kuda atau menunggang keledai mampir karena ada sumber air di sana. Fanas'aluhum malin nas, maka kemudian kami pun bertanya kepada mereka apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Jadi mencari kabar. Karena mereka ini di tempat transit begitu ya. Di rest area. Ya, ada di rest area. Ya, dia punya telaga, kemudian mendirikan kampung di sana. Ya, orang-orang ketika melakukan perjalanan jauh singgah ke sana untuk mendapatkan air. Maka penduduk kampung itu bertanya, apa yang terjadi di tengah-tengah manusia? Ini bertanya tentang kabarnya Rasulullah SAW. Malin nas, ma hadzal rajul. Siapa laki-laki tadi? Maksudnya adalah Rasulullah. Siapa laki-laki yang kabarnya ini terdengar dengan begitu santer? Fayaquluna yaz'amu annallaha arsalah.
Maka mereka mengatakan bahwa dia mengira, laki-laki ini mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya. Uhiya ilaihi, dia mendapatkan wahyu. Au auhallahu bikada, atau dia mengatakan Allah telah mewahyukan kepadaku demikian. Fakuntu ahfadzu dzaka faka'annama yaqurru fi sadri, ya, atau yaqarru fi sadri. Maka kemudian ketika ada rombongan ini, tampaknya rombongan ini rombongan kaum muslimin, maka Amr bin Salamah menghafalkan beberapa ayat atau beberapa surat dari Al-Quran. Kemudian surat tersebut pun ya bercokol atau menancap kokoh di dada Amr bin Salamah. Ya. Jadi kalau maksudnya ini, ada sebagian dari kaum muslimin singgah di kampung tersebut kemudian berdakwah kepada mereka, mengajarkan Al-Quran. Maka Amr bin Salamah ketika itu banyak mengambil Al-Quran dari para orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ini, kaum muslimin yang sedang melakukan perjalanan dan singgah di kampungnya. Jadi dia belajar ketika itu. Adapun kaumnya, wa kanatil arabu talawwama bi islamihimul fath, yaquluna utrukuhu wa qaumah fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiq. Adapun orang-orang Arab ketika itu, yang dia maksud adalah sukunya, qabilahnya, kaumnya, mereka menunda untuk masuk Islam sampai Nabi SAW mendapatkan kemenangan dalam Fatu Makkah. Sampai Makkah itu ditaklukkan. Kita tunggu, kata mereka. Utrukuhu wa qaumah. Tinggalkan dia, yakni Rasul SAW dan kaumnya. Apabila dia menang atas kaumnya, maka dia adalah Nabi yang jujur. Falamma kanat waq'ata ahli al-fath badara kullu qaumin bi islamihim. Setelah Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, maka mereka pun segera untuk masuk Islam. Wa badara abi qaumi bi islamihim, dan bapakku termasuk orang yang awal-awal menerima Islam. Falamma qadima, ketika beliau kembali dari menemui Nabi SAW, yaitu bapaknya Amr, qala ji'tukum wallahi min indi Nabi SAW haqqan. Bapaknya mengatakan, sesungguhnya aku, demi Allah, aku datang dari sisi Nabi SAW yang membawa kebenaran. Faqala sallu salata kada fi hina kada, dan dia memerintahkan, salatlah kalian, yang hendaknya kalian melaksanakan salat ini dan itu di waktu ini dan itu. Artinya ada salat yang hendaknya kalian tegakkan. Wa sallu salata kada fi hina kada, ya, sama artinya, salatlah kalian, hendaknya kalian tunaikan salat di waktu demikian dan demikian. Fa idza hadratis salatu falyu'adzin ahadukum, apabila tiba waktu salat maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Falyu'ammakum aktsarukum qur'ana, maka hendaknya kalian itu diimami oleh orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Permasalahannya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'an di tengah-tengah mereka? Ya, yang paling banyak hafalan Qur'annya tadi Amr bin Salamah yang masih kecil, karena dia sering mendengar diajari oleh kaum muslimin yang singgah di tempatnya tersebut, maka dia menjadi orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, ya, daripada orang lain di dalam kaum tersebut. Kemudian kata Amr bin Salamah, ya, falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni lamma kuntu atalaqqa minar rukban. Dan tidak ada ketika itu, kata Amr bin Salamah, orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada aku. Ya, karena aku telah mengambil Al-Qur'an tersebut langsung dari para, ya, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, yang singgah. Ya, orang-orang para musafir yang sedang singgah di desa kami. Ya, ternyata dia yang paling banyak hafalannya. Faqaddimuni baina aidihim wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Maka mereka pun menyuruh aku untuk menjadi imam dalam keadaan usiaku 6 atau 7 tahun. Karena dialah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Baru 6 atau 7 tahun. Wa kanat alayya burdatun, ya, wa kanat alayya burdatun kuntu idza sajadtu taqallasat anni.
Dan dahulu aku memiliki sebuah kain, ya, sebuah pakaian yang apabila aku sujud, maka tersingkaplah pakaian tersebut dariku. Ya, jadi pakaian sang imam ini, ya, tidak sempurna menutupi auratnya. Faqalat imra'atu minal hayy, maka kemudian ada seorang wanita dari penduduk desa itu mengatakan, alla tughattuna anna istaqari'ukum, ya, tidakkah kalian menutupi dari kami, ya, pantat dari imam kalian ini? Qari, dipanggil qari, ya, imam kalian ini. Jadi jamaah sholat, ya, wanita sholat bersama mereka. Nah, sang wanita ini melihat bahwa aurat dari Amr bin Salamah ini tidak tertutup dengan sempurna. Maka dia mengatakan kepada kaum tersebut, coba ditutup, ya, aurat anak ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Fashtaru wa qata'u li qamisan. Maka mereka membeli kain dan memotongkan bagiku sebuah komis. Fama farihtu bi syai'in farhi bidzalikal qamis. Maka tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraanku ketika mendapatkan baju gamis tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat seorang anak diapresiasi dengan menjadi imam. Nah, misalnya saya sering dapat pertanyaan, ibu-ibu, boleh nggak Ustadz kalau misalnya anak saya jadikan imam di rumah? Boleh-boleh saja. Misalnya bapaknya pergi ke masjid, ya, ada anaknya di sana di rumah, ya. Atau ketika bapaknya sedang bertugas di luar kota, ya, anaknya jadi nggak diajak ke masjid, ya, suruh dia jadi imam, ya. Apalagi bacaannya sudah bagus, hafalannya sudah banyak, kita menjadi makmum dari anak kita yang demikian diperbolehkan insya Allah. Dan terakhir, sesuai dengan silabus kita, ya, iyadatus sibyan inda maradihim. Demikian juga bentuk pengakuan terhadap eksistensi anak adalah mengunjungi sang anak ketika sakit. Ya, jadi bukan hanya orang tua saja yang dibezuk ketika sakit, tapi juga anak-anak. Ya, agar teranggap mereka, ya, mereka teranggap ketika mereka sakit ada orang tua yang menjenguk mereka, menjenguk anak-anak ini. Qala fal awamiru bil iyadatil marid katsiratun muta'addidah. Maka perintah-perintah untuk mengunjungi orang yang sakit itu demikian banyak. Waqad warada fi sahih al-Bukhari min hadithi Anas radhiyallahu anhu anna gulaman di Yahudi kana yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famaridha. Telah warid dalam Sahih Al-Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang anak Yahudi yang menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sakit. Ini boleh, ya, mempekerjakan, ya, ahlul kitab atau orang kafir, ya, di keluarga kaum muslimin. Maka ketika itu dia sakit, fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaudu faqala aslim fa aslam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi anak yang sedang sakit tersebut, kemudian mengatakan, masuk Islamlah engkau, maka dia pun masuk Islam. Ya. Ini Nabi SAW mengunjungi seorang anak, bahkan dia bukan anak muslim, tapi anak kafir. Hanya saja diiringi dengan dakwah, ya. Jadi kita mengunjungi orang kafir yang sedang sakit, ya, itu bukan hanya sekedar mengunjungi saja, tapi diiringi dengan dakwah. Lihat bagaimana Nabi alaihissalam menawarkan keislaman kepada anak tersebut. Ya, dalam sebagian riwayat anak tersebut lirik-lirikan dengan bapaknya, ya, memberi isyarat kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan ati Abul Qasim. Ya, sang bapak justru mengatakan taatilah Abul Qasim. Maka anak tersebut, ya, masuk Islam. Hada kata beliau wali iyadatil marid, ya, atharun tayyibun fi nafsil marid wa ta'lifu qalbihi wajad bihi ilal khairi wassalah. Ya. Dan mengunjungi orang yang sakit ini memiliki pengaruh yang sangat baik bagi orang yang sedang sakit. Ya, jadi membuat semangat dia, merasa bahwa dia diperhatikan. Ya, maka ini akan lebih mendorong kesehatannya kalau dia dikunjungi. Demikian juga ta'lifu qalbihi. Demikian juga ini akan merekatkan hati-hati manusia. Hati orang yang mengunjungi dengan hati orang yang dikunjungi akan semakin rekat, menunjukkan perhatian. Wajad bihi ilal khair wassalah, dan akan menarik orang tersebut pada kebaikan, ya, pada kebaikan. Baik, ini beberapa hal yang bisa kita ambil dalam pelajaran kali ini, ya. Dari apa yang kita sampaikan, maka hendaknya orang tua, ya, memberikan perhatian
kepada sang anak, ya, tidak kemudian mengecilkan perannya di tengah-tengah keluarga. Tapi hendaknya ketika memang itu haknya, maka kita meminta izin terlebih dahulu, atau kalau itu bukan haknya, maka kita jelaskan bahwa itu bukan haknya. Demikian juga kalau mereka diberikan kemampuan, hendaknya kita bermusyawarah dengan anak-anak kita terhadap apa yang mereka pahami, dan juga terkadang membiarkan mereka untuk mengimami sholat, dan juga mengunjungi anak kecil yang sedang sakit. Baik, dengan demikian selesai kita dari pembahasan ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang konsep keadilan antar anak-anak kita. Ya, ini juga satu hal yang sangat penting ya, dibahas oleh beliau dengan pembahasan yang cukup panjang. Penting diketahui oleh para orang tua bagaimana sih sebenarnya konsep keadilan dalam keluarga yang diberikan oleh seorang ayah atau seorang ibu kepada anak-anak. Ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan senantiasa kemudahan dan kesempatan bagi kita untuk mengkaji kitab yang demikian baik ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.